Bagaimana mungkin sebuah negara yang termasuk penghasil batu bara terbesar di dunia justru menghadapi ancaman krisis listrik? Teman-teman, dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan gejala yang cukup mengkhawatirkan. Mulai dari blackout di Sumatera hingga munculnya kerawanan mengenai potensi pemadaman bergilir di Jawa dan Bali. Padahal, Indonesia mengekspor lebih dari 500 juta ton batu bara setiap tahun. Sementara, kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 230 juta ton. Pertanyaannya sederhana, jika batu bara kita begitu melimpah, mengapa pasokan listrik rakyat justru dapat terancam? Pemerintah sebenarnya telah mewajibkan perusahaan batu bara untuk masuk minimal 25% produksinya bagi kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO. Namun, persoalannya terletak pada harga. PLN membeli batu bara dengan harga khusus sekitar $70 per ton. Sementara di pasar internasional, harga batu bara dapat melampaui $100 per ton, bahkan pernah menyentuh angka $124. Artinya, menjual batu bara ke pasar ekspor jauh lebih menguntungkan dibandingkan memasok kebutuhan domestik. Disinilah dilema kebijakan muncul. Jika harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dinaikkan agar perusahaan terdorong memasok PLN, maka biaya produk listrik akan meningkat. Konsekuensinya, tarif listrik berpotensi naik dan masyarakat yang menanggung. Namun, jika harga tetap ditahan melalui skema subsidi, negara harus menyediakan anggaran yang lebih besar, sementara kondisi APBN sendiri menghadapi berbagai tekanan. Lalu, pilihan apa yang tersedia? Tarif listrik dinaikkan, subsidi diperbesar, atau pasokan energi yang terganggu? Sebenarnya, persoalan ini bukanlah karena Indonesia kekurangan batu bara. Persoalannya terletak pada cara kita memandang batu bara itu sendiri. Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam diperlakukan sebagai komoditas yang mengikuti logika keuntungan. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat dipandang sebagai public goods, milik umum. Artinya, negara tidak sekadar berperan sebagai regulator, melainkan memiliki kewajiban untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat. Jika batu bara dipahami sebagai milik umum, maka prioritas utamanya bukan keuntungan pasar, melainkan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat. Dengan cara pandang seperti ini, negara tidak terus-menerus terjebak pada pilihan antara menaikkan tarif listrik atau menambah subsidi. Karena itu, pertanyaan yang patut kita renungkan hari ini bukan hanya mengapa listrik dapat terancam, tetapi siapa sesungguhnya pemilik batu bara itu? Bukankah batu bara tersebut berada di bumi Indonesia? Dan bukankah semestinya ia terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat Indonesia? Masihkah kita akan mempertahankan sistem yang membuat kebutuhan publik bergantung pada pasar luar negeri? Ataukah sudah saatnya kita mulai mendiskusikan ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam negeri ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki, tapi juga cara kita mengelolanya.